Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, setiap dari kita mendambahkan keberkahan. Kita ingin rumah kita dilindungi, dipenuhi rezeki, dan dijauhkan dari musibah. Tapi, pernahkah Anda berpikir bagaimana caranya membuat rumah kita menjadi tempat yang dicintai dan ingin dikunjungi oleh para malaikat rahmat? Malaikat adalah utusan suci yang membawa berkah, kedamaian, sakinah, dan doa. Kehadiran mereka adalah penjamin ketenangan dalam keluarga kita. Sebaliknya, jika malaikat enggan masuk, maka yang bersemayam di sana adalah energi negatif dan gangguan syaitan. Malam ini, kita akan mengungkap pintu-pintu utama yang harus kita buka dan penghalang-penghalang yang harus kita singkirkan, agar rumah kita menjadi istana yang bersinar, tempat para malaikat senang singgah. Siapkah Anda mengubah rumah Anda menjadi rumah yang disukai malaikat? Mari kita mulai. Rezeki tidak hanya datang dalam bentuk uang, tapi juga dalam bentuk ketenangan jiwa, kesehatan, dan keharmonisan. Ketika rumah kita bersih, energi positif mengalir. Pikiran kita jernih, kita menjadi lebih produktif, lebih bersyukur, dan lebih fokus dalam ibadah. Rumah yang bersih, suci dari najis, adalah rumah yang siap menerima dan mengelola rezeki dengan penuh berkah. Kebersihan rumah juga mencakup kebersihan yang terperinci. Jaga kebersihan kamar mandi dan toilet, tempat yang sangat disukai setan. Pastikan dapur kita higienis, karena makanan yang kita sajikan harus thayyib, baik, dan halal untuk tubuh. Bahkan, kita diajarkan untuk menjaga kebersihan diri, seperti memotong kuku, membersihkan diri setelah hadas sebelum kita berinteraksi di dalam rumah. Semuanya saling berkaitan. Dua, membiarkan cahaya dan udara menghidupkan. Jangan biarkan rumah Anda menjadi ruang lembab yang sunyi. Buka jendela lebar-lebar. Izinkan cahaya matahari masuk, memeluk setiap sudut ruangan. Izinkan udara segar mengalir, membawa energi positif dan mengusir hawa pengap yang disukai setan. Rumah berkah adalah rumah yang bernafas. Saudaraku, sebuah rumah berkah haruslah bercahaya. Cahaya alami adalah anugerah Allah yang mengusir kegelapan, baik fisik maupun spiritual. Rumah yang gelap, lembab, dan minim ventilasi adalah sarang bagi jin dan energi negatif. Sebaliknya, saat sinar matahari diizinkan masuk melalui jendela yang lebar dan tirai yang terbuka, ia membawa serta energi positif, kesehatan, dan ketenangan jiwa. Cahaya matahari adalah penyehat alami, pembunuh kuman, dan pendorong semangat. Ia memudahkan kita beribadah dan menjernihkan pikiran. Jadikan rumah Anda terang benderang. Biarkan rumah Anda bernapas dan bersinar, agar ia siap menyambut malaikat rahmat. Cahaya adalah lambang kehidupan dan keberkahan. 3. Keindahan yang tidak melanggar batas. Hiaslah rumah Anda, tapi dengan penuh ketaatan. Ingatlah, kehadiran patung utuh atau lukisan makhluk bernyawa adalah pagar yang menghalangi masuknya malaikat rahmat. Gantikan patung itu dengan ukiran kaligrafi indah yang mengingatkan Anda pada Allah, atau pemandangan alam yang menenangkan jiwa. Biarkan dekorasi rumah Anda menjadi saksi ketaatan. Pilar dekorasi Islami sebagai berikut. 1. Menghindari patung dan lukisan bernyawa. Ini adalah aturan fundamental. Rumah yang terdapat patung atau berhala, serta lukisan makhluk bernyawa, manusia atau hewan yang utuh, dikhawatirkan dijauhi oleh malaikat rahmat. Mengapa? Karena khawatir menyerupai perbuatan syirik atau menjadi sarana penyembahan. Jika Anda memiliki kenang-kenangan patung atau hiasan berbentuk hewan, pertimbangkan untuk menyimpannya atau menggantinya. 2. Memuliakan kaligrafi dan teks suci. Gantikan lukisan yang terlarang dengan dekorasi yang mengingatkan kita pada Allah.
Kaligrafi indah dari ayat kursi, Asmaul Husna, atau ayat Al-Quran yang relevan adalah pilihan terbaik. Saat mata kita memandang hiasan tersebut, hati kita langsung tertuju pada kebesaran Allah. Namun, pastikan kaligrafi tersebut ditempatkan di tempat yang mulia dan dihormati. 3. Keindahan yang jauh dari tabzir berlebihan. Islam menganjurkan keindahan tapi melarang kemewahan yang berlebihan dan membuang-buang harta, tabzir. Dekorasi seharusnya fungsional dan menenangkan, bukan pamer kekayaan atau membuat kita lalai dari ibadah. Pilihlah material yang baik tapi hindari menghabiskan harta secara mubazir untuk hal-hal yang tidak perlu. Keseimbangan adalah kuncinya. 4. Memilih tetangga sebelum rumah. Keberkahan bukan hanya soal tembok kita, tapi juga lingkungan kita. Carilah tetangga yang baik, yang dapat mengingatkan Anda pada kebaikan dan mendukung Anda dalam ketaatan. Dan jika memungkinkan, dekapkan rumah Anda dengan suara azan dari masjid, agar hati Anda senantiasa terpaut padanya. Tetangga adalah orang terdekat kita setelah keluarga. Mereka yang paling sering kita lihat dan mereka yang paling mungkin mempengaruhi anak-anak dan suasana rumah tangga kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa seseorang itu tergantung agama temannya dan tetangga adalah teman yang paling permanen. Jika kita memiliki tetangga yang salih, yang menjaga sholat, yang tutur katanya baik, maka lingkungan itu akan menarik kita kepada kebaikan. Anak-anak kita akan mencontoh adab mereka. Sebaliknya, jika kita bertetangga dengan orang yang gemar maksiat, melalaikan ibadah, atau perilakunya buruk, maka sedikit demi sedikit, pengaruh buruk itu bisa merayap masuk ke dalam keluarga kita tanpa kita sadari. Dalam Islam, hak tetangga sangatlah besar. Mereka adalah orang pertama yang akan datang menolong saat kita ditimpa musibah. Siapa yang akan membantu saat Anda sakit di tengah malam? Siapa yang akan menjaga rumah saat Anda bepergian? Siapa yang akan memberi nasihat saat Anda bimbang? Jawabannya adalah tetangga yang solih dan berakhlak baik. Mereka memahami makna ukhuwah atau persaudaraan dan pertolongan. Keberkahan rumah kita juga dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Rumah yang dikelilingi oleh tetangga yang sering berzikir, membaca Quran, dan saling mendoakan akan mendapatkan limpahan rahmat yang lebih besar dibandingkan lingkungan yang penuh kegaduhan, fitnah, dan permusuhan. Memilih tetangga yang baik adalah bentuk investasi jangka panjang untuk ketenangan jiwa dan keselamatan agama keluarga kita. Lima, rumah yang selalu mendengar kalamullah. Bayangkan sebuah rumah yang senantiasa dialiri lantunan Al-Quran. Suaranya menembus dinding, meresap ke dalam hati penghuninya. Rumah yang dibacakan Al-Quran, terutama surah Al-Baqarah, akan terlindungi dari godaan syaitan. Jadikan Al-Quran sebagai soundtrack harian rumah Anda. Saudaraku seiman, mari kita tanyakan pada diri sendiri, apakah rumah kita benar-benar hidup? Sebuah rumah mungkin berdiri kokoh, dindingnya indah, perabotnya mewah. Namun, jika ia kosong dari cahaya ilahi, maka ia hanyalah bangunan bisu. Dalam Islam, jantung spiritual sebuah rumah adalah Al-Quran. Rumah yang berkah adalah rumah yang dipayungi oleh cahaya firman Allah. Rumah yang suasananya tidak pernah sunyi dari lantunan ayat suci. Mengapa Al-Quran begitu sentral? Karena ia bukan sekadar bacaan, melainkan ruh yang meniupkan kehidupan, ketenangan, dan perlindungan ke dalam setiap sudut hunian kita. Rumah yang jarang dibacakan Al-Quran adalah rumah yang ramah bagi syaitan dan jin. Mereka merasa nyaman dan perlahan menabur bibit permusuhan, kegelisahan, dan kemalasan beribadah di antara penghuninya. Namun, ketika kita membuka mushaf dan mulai membaca, terutama surah Al-Baqarah, energi negatif itu segera terusir. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah di dalamnya." Al-Quran adalah benteng pertahanan terkuat bagi keluarga Anda.
menjamin kedamaian batin, dan menjauhkan gangguan yang terlihat maupun tak terlihat. Rumah yang dibacakan Al-Quran akan diliputi sakinah, ketenangan yang diturunkan langsung dari Allah. Hati penghuninya menjadi lebih lunak, mudah bersyukur, dan jauh dari sifat serakah. Ketika hati tenang dan pikiran jernih, rizki pun datang dengan cara yang tidak terduga dan penuh berkah. Keberkahan ini terasa dalam makanan yang cukup, kesehatan yang baik, dan hubungan yang harmonis. Al-Quran tidak hanya mengisi telinga, tapi mengisi jiwa rumah tangga dengan kedamaian abadi. 6. Memupuk kasih sayang atau sakinah. Rumah adalah cerminan hubungan Anda dengan pasangan. Keberkahan sejati terpancar saat kasih sayang atau mawaddah dan ketenangan atau sakinah bersemi di antara suami dan istri. Jauhi pertengkaran dan perkataan kasar. Rumah harus menjadi tempat paling aman, tempat setiap anggota keluarga merasa dihargai dan dicintai. Sakinah dimulai saat suami dan istri menyadari bahwa pernikahan adalah ibadah seumur hidup, bukan sekadar kontrak duniawi. Ketenangan muncul ketika kita saling melayani dengan ikhlas, menunaikan hak dan kewajiban bukan karena tuntutan, melainkan karena mengharap ridha Allah. Ikhlas membuat kita mudah memaafkan dan jauh dari perhitungan. Sakinah tidak bisa hidup tanpa kedua saudaranya, mawaddah atau kasih sayang yang penuh gairah, dan rahmat atau kasih sayang yang muncul dari belas kasih dan penerimaan, terutama saat kelemahan atau usia menua. Sakinah adalah saat Anda melihat kekurangan pasangan, namun rahmat membuat Anda menerimanya. Mawaddah menjaga romansa, sementara sakinah menjaga keutuhan. Di mana ada dusta, di situ sakinah akan terbang. Ketenangan rumah tangga membutuhkan kejujuran total. Bicaralah dengan adab, jangan biarkan lisan Anda melukai pasangan atau anak-anak Anda di rumah. Gunakan bahasa yang baik, penuh penghargaan, sebagaimana Rasulullah SAW berbicara kepada istri-istri beliau. Jauhi khibah dan perkataan sia-sia yang merusak atmosfer rumah. Sakinah tumbuh dari rasa aman dan dihargai. Suami istri harus terbiasa bermusyawarah dalam segala urusan, memberikan porsi mendengar yang sama. Suami harus bersikap adil, istri harus mendukung dengan bijaksana. Keadilan menciptakan keterbukaan, dan keterbukaan menciptakan ketenangan. 7. Harta yang berkah adalah kunci utama. Tidak peduli seberapa banyak Anda sholat atau membaca Quran, keberkahan tidak akan pernah hadir jika sumber rezeki yang membiayai rumah dan isinya adalah haram, dari riba, suap, atau penipuan. Pastikan setiap suap makanan yang masuk ke mulut anak-anak adalah dari tetesan keringat yang halal dan baik, thayyib. Mengapa harta halal mutlak? Saudaraku, mari kita renungkan sejenak pertanyaan ini. Apa yang paling penting dari rezeki yang kita kejar setiap hari? Apakah jumlahnya atau sumbernya? Dalam Islam, 7. Harta yang berkah adalah kunci utama. Tidak peduli seberapa banyak Anda sholat atau membaca Quran, keberkahan tidak akan pernah hadir jika sumber rezeki yang membiayai rumah dan isinya adalah haram, dari riba, suap, atau penipuan. Pastikan setiap suap makanan yang masuk ke mulut anak-anak adalah dari tetesan keringat yang halal dan baik, thayyib. Mengapa harta halal mutlak? Saudaraku, mari kita renungkan sejenak pertanyaan ini. Apa yang paling penting dari rezeki yang kita kejar setiap hari? Apakah jumlahnya atau sumbernya? Dalam Islam, fokus kita bukan hanya pada kuantitas harta, tetapi pada kehalalannya. Harta yang halal adalah fondasi yang mutlak, fondasi yang menentukan apakah keberkahan akan tinggal di rumah kita atau tidak. Kita beribadah, kita sholat, kita membaca Al-Quran, tapi seringkali kita lupa bahwa ada satu pintu besar yang harus dibuka agar semua amalan kita diterima. Pintu rezeki yang halal. Mari kita bahas mengapa menjaga harta dari sumber haram adalah syarat utama bagi keberkahan hidup seorang muslim. Anda mungkin membangun rumah yang megah dengan hasil pinjaman riba, atau membiayai keluarga dari hasil korupsi.
Rumah itu mungkin tampak indah, namun keberkahan tidak akan pernah bisa bersemayam di dalamnya. Harta haram adalah bara api yang membakar ketenangan. Ia menciptakan kegelisahan, perselisihan dalam keluarga, dan hilangnya rasa qanaah, rasa cukup. Rumah yang dibangun dari harta haram hanyalah bangunan kosong yang menunggu kehancuran spiritual. Keberkahan sesungguhnya bukan pada banyaknya harta, melainkan pada manfaat yang dihasilkan dari harta tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang berpergian jauh, namun makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan diberi makan dari yang haram. Lalu ia mengedahkan tangan ke langit sambil berdoa. Nabi bersabda, maka bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Jika sumber rezeki kita haram, maka makanan yang masuk ke tubuh, yang menjadi darah dan daging kita adalah haram. Ini menjadi penghalang besar antara hamba dan Robnya, menyebabkan doa sulit diangkat dan ibadah terasa hampa. Setiap suap makanan yang kita berikan kepada anak-anak akan membentuk karakter dan spiritual mereka. Anak yang tumbuh dari rezeki yang halal akan lebih mudah menerima kebaikan, lebih taat, dan lebih mudah diarahkan kepada kesalehan. Sebaliknya, rezeki yang haram akan membawa dampak buruk pada spiritualitas anak, membuat hati mereka keras dan jauh dari petunjuk. Jangan pernah berpikir bahwa sedikit rezeki yang halal itu kurang. Sesungguhnya, sedikit yang halal jauh lebih baik, lebih berkah dan lebih menenangkan daripada limpahan yang haram. Saudaraku, rumah yang berkah bukanlah impian yang tak tergapai. Ia adalah hasil dari kesungguhan kita dalam beramal. Mulailah hari ini, ambil sapu, bersihkan sudut yang kotor, ambil mushaf, dan lantunkan 1 halaman Al-Quran. Ajaklah keluarga Anda berkumpul dalam kebaikan. Ingatlah, rumah kita di dunia adalah miniatur dari surga yang kita harapkan. Jika kita membangun rumah ini di atas ketaatan, insya Allah akan membangunkan untuk kita istana yang jauh lebih indah di sisinya. Pilar manakah yang akan Anda tegakkan pertama kali hari ini? Bagikan tekad Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like video ini, share agar keberkahan ini menyebar, dan subscribe untuk terus bersama kami dalam meraih keriduannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.